Hai teman-teman, perkenalkan, saya Hilwara 2 dengan NIM F10112111022. Saya seorang mahasiswa angkatan 2021 dari Universitas Tanjung Pura. Di video ini, saya akan membahas materi kelas 8 semester 2 yang berjudul Iklan sebagai Sarana Komunikasi. Berikut beberapa KD yang akan kita bahas. Tahukah kamu, ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Tujuannya untuk membujuk dan memengaruhi baca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki iklan itu. Sebagaimana yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun yang kamu tonton di layar televisi dan di internet, tidak sedikit iklan yang susah dipahami artinya. Dengan cara berdiskusi, kita bisa memberikan pendapat dan tafsiran tentang hal-hal yang tidak kamu pahami. Iklan merupakan salah bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini. Dengan karakteristik seperti itu, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, ataupun suara. Keberagaman itu muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya. Oleh karena itu, terdapat istilah slogan dan poster. Yang pertama adalah slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Yang kedua adalah poster. Poster adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Kini kita telah memasuki bagian yang kedua, yaitu unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, tampak perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Tujuan ketiganya sama, untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Berikut perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Biasanya dipajang di tempat-tempat umum. Penyimpulan maksud suatu iklan. Pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Berdasarkan isinya, seperti yang telah kamu pelajari pada bahasan terdahulu, ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Klasifikasi periklanan lainnya sebagai berikut. A. Iklan strategis. Digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. B. Iklan taktis. Dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk.
iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Berikut tujuan atau fungsi iklan. Fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Menceritakan kembali teks iklan. Dibandingkan dengan teks lain, iklan merupakan teks yang ringkas. Hal itu terkait dengan ruang yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin luas ruang yang diperlukan untuk penayangannya, semakin besar pula biayanya. Oleh karena itu, kata-kata dalam iklan harus diperhitungkan keefektifannya. Hindarilah kata-kata ataupun ilustrasi yang tidak perlu, sebab akan menghabiskan biaya yang lebih besar. Materi iklan yang berlebihan justru akan mengganggu keefektifan pesan itu sendiri. Khalayak cenderung tidak menyukai sajian seperti itu karena terkesan menggurui. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yakni sebagai berikut. Iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih berfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan dan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Struktur teks iklan. Yang pertama adalah pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Yang kedua, pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Kaidah kebahasaan teks iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, rujukan atau dorongan terhadap suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, ataupun larangan. Adapun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab digunakan hal itulah yang sering digunakan di samping memberikan pesan positif terhadap produk yang ditawarkan. Pilihan kata yang berinti, ramah, dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Di samping itu, bahasa iklan harus singkat sehingga mudah diingat oleh khalayak. Bahkan, iklan baris dituntut untuk lebih efisien di dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya. Iklan baris menggunakan keefisienan kata. Di dalam iklan baris sering dijumpai peningkatan kata. Menulis iklan. Langkah-langkah penulisan iklan. Yang pertama adalah mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Yang kedua adalah menawarkan solusi. Yang ketiga adalah menunjukkan bukti. Penyuntingan iklan. Iklan yang telah disusun harus berkaitan dengan isi, struktur, maupun penggunaan bahasanya. Lalu, adakah bagian-bagian yang harus kamu sempurnakan? Kegiatan seperti itulah yang harus dilakukan dalam proses penyuntingan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan karya tulis yang lebih baik. Penyuntingan hampir sama dengan kegiatan dalam mengevaluasi. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang pernah kamu ajukan di dalam kegiatan tersebut dapat kembali kamu gunakan sebagai berikut. A. Apakah iklan ditulis dengan lengkap? B. Apakah informasi yang disampaikannya mudah dipahami? C. Apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? D. Apakah ilustrasi memikat? E. Apakah iklan itu produk yang dijual sesuai pula dengan khalayak sasarannya? Sekian pembahasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Atas perhatiannya,
Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.